Shalom. Pelayan firman dalam ibadah Minggu Prapaskah kelima saat ini adalah Pendeta Dian Patigu STH. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Bernyanyilah dan pujilah Tuhan penyelamat kita. Sembah dan puji hanya baginya. Bersorak-soraklah bagi Raja kita, sebab dialah yang membukakan jalan menuju masa depan. Kemuliaan bagi Tuhan kini dan selamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia
Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Silakan duduk. Jalan penderitaan Kristus, Yohanes 15 ayat 18 sampai 17 dan Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam mengikutimu, kami sering melakukan perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami tidak taat kepada perintah-perintah-Mu. Kami mengabaikan tugas dan kesaksian kami sebagai umat-Mu.
Kami lebih mengutamakan kepentingan kami daripada pelayanan-Mu bagi manusia dan dunia. Kami sering tidak peduli terhadap mereka yang menderita. Kami menunjukkan perbuatan yang tidak mengasihi sesama kami. Oh Yesus, tolonglah daku. Oh Yesus, selamatkan kami. Oh Yesus, tolonglah daku. Oh Yesus, selamatkan kami. Kami sering lalai melaksanakan tanggung jawab kami dalam keluarga, baik kami sebagai orang tua atau sebagai anak. Kami melupakan keteladanan kami dalam bergereja, baik kami sebagai pelayan atau sebagai jemaat. Kepekaan kami memudar terhadap sesama kami dalam masyarakat, Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami. Oh Yesus, tolonglah aku. Oh Yesus, selamatkan kami. Oh Yesus, tolonglah daku. Oh Yesus, selamatkan kami. Saya mengajak jemaat berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Inilah amanat hidup baru. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 dan ayatnya yang ke-18. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Jemaat silakan duduk.
Dalam ibadah Prapaskah yang kelima pada minggu ini, kita akan dilayani oleh firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 sampai pada ayatnya yang ke-19. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami di rumah Tuhan yang kudus ini. Kami beribadah menyembah Tuhan. Yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan selamatkan mereka tiba di sini dan dapat beribadah bersama dengan kami. Dalam persekutuan kami akan belajar dari firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman ini. Dan ketika kami mengerti, kami dapat melakukannya dalam keseharian hidup kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, firman yang hidup. Amin. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat mengalami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mengawali perenungan ini bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian dari Pos Pelayanan Haleluya Bekasi. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku turut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Anugerahi aku akan
kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu sumber hidupku, Seturut dengan kasih-Mu, dan angkatlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu adalah jawabannya. Ketika saya menanyakan kepada apa renungan firman Tuhan hari ini bersama tema, begitu saya dapatkan ini, saya menyanyikan lagu ini. Bahkan saya pingin ada yang menyanyikan lagu itu hari ini. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Lagu ini lagunya Talita Dodo, lagu lama, tapi benar-benar menguatkan dan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam kasih Tuhan, saya menyapa kita semua, baik yang di KPU dalam kasih. Shalom. Kita ada di minggu yang kelima, atau minggu memperingati kesengsaraan Kristus. Itu artinya juga kita akan menjalani rutinitas kita pada minggu ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya kita akan berjalan sebagai jemaat GKST Gloria Jakarta dalam bingkai tema yang sudah disediakan. Salib adalah tanda kasih Allah. Salib tanda kasih Allah. Saya tertarik dengan tema ini. Ada dua kata, salib dan kasih. Kita harus tahu dua ini, sehingga kita akan mengerti kenapa salib itu dikatakan sebagai tanda kasih Allah. Saudaraku, berbicara tentang salib, secara sederhana artinya salib itu adalah kematian. Atau bisa juga dikatakan salib adalah kode eksekusi yang dilakukan dengan cara kejam dan sangat menyakitkan. Kenapa? Kita sudah mendengar beberapa khotbah para pendeta bahwa orang yang mati di atas kayu salib itu adalah mati terkutuk. Dulu waktu saya mengajar atau praktek ya, karena saya ambil jurusan pendidikan di STT GKST Gloria Jakarta. Jadi saya praktek di SMA 2. Itu juga sekolah saya dulu waktu SMA. Dan saya ingat ada perempuan murid kelas 3. Saya duduk di warung, tiba-tiba dia datang. Dia datang dengan wajah yang sedih. Terus dia duduk, dia bilang begini, "Ibu,
tapi air matanya jatuh juga. Ibu, saya tidak terima. Ada yang bilang bahwa Tuhan Yesusku itu mati terkutuk. Ini sederhana, tapi kalau orang tidak mengerti, ini juga ungkapan yang menyakitkan. Buktinya, murid yang ada, yang saya temui atau yang menemui saya ini mengatakan itu. Dia protes, dia tidak terima, dia sedih, dia kecewa, dia marah. Karena dikatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk. Pada zaman itu juga Bapak Ibu Saudara, orang yang mati di atas kayu salib itu dikatakan adalah seorang penjahat besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah tahu bahwa di sini Yesus itu dikorbankan. Saya sengaja menekankan ini. Dikorbankan berarti ada perbuatan sengaja di situ. Yesus tidak bersalah, tetapi demi kasih-Nya pada dunia ini melalui Allah, Yesus hadir dalam dunia. Allah menghadirkan Yesus ke dalam dunia menjadi manusia. Tujuannya adalah satu, supaya saya dan saudara-saudara kita semua diselamatkan. Bagi orang percaya, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa salib adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Antara kasih Allah dan keadilan Allah. Hal ini merujuk pada Yohanes 1 ayat 29. Anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan rujukan anak domba Allah kepada Yesus itu ditemui pada penetapan hari raya Paskah di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Di sana ada perayaan Paskah. Kenapa ada perayaan Paskah di sana? Tentunya kita akan teringat tentang kematian anak sulung. Bangsa Israel waktu itu ada dalam penjajahan bangsa Mesir. Kita tidak merasakan penjajahan zaman Belanda, zaman Jepang. Tapi yang namanya hidup dalam penjajahan itu tidak baik. Bukan hanya fisik yang dianiaya, tapi mental kita juga. Hak hidup kita juga hampir kita tidak punya. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga ketika mereka ada dalam kondisi ini, maka cuma satu yang mereka harapkan. Mereka bisa dibebaskan dari penjajahan ini. Untuk itulah Allah melalui Musa membebaskan bangsa Israel. Ada 10 tulah, dan tulah yang ke-10 inilah di sana anak domba Allah. Perintahnya Tuhan, perintah Allah kepada Musa, perintahkan kepada keluarga Israel supaya mereka menyembelih anak domba, lalu darahnya percikan di pintu rumah mereka masing-masing. Supaya apa? Ketika malaikat maut melewati perkemahan bangsa Israel waktu itu, kalau malaikat maut itu melihat ada percikan darah di tiang pintu, maka dia akan melewati itu. Dan seluruh keluarga yang ada di dalam rumah itu akan diselamatkan. Yang tidak ada percikan darah anak domba, disitulah ada kematian, ada ratap dan tangis. Ketika itu terjadi Bapak Ibu,
maka kesempatan bagi bangsa Israel mengikuti petunjuk dari Allah di bawah bimbingan Musa dan Harun. Mereka meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, berbalik 90 derajat dari keadaan yang sangat terpuruk. Mereka berbalik 90 derajat karena mereka ingin hidup bebas dari penjajahan. Disinilah Allah memberikan keadilan kepada bangsa Israel, dibebaskan dari penjajahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, Yohanes mengenal dia dan berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Dengan demikian, ini mengidentifikasikan Tuhan Yesus serta rencana Allah supaya Ia, Yesus Kristus, dikorbankan bagi dosa dunia. Ini tidak gampang, tidak mudah untuk dipahami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kita ayat 18 sampai 19 itu adalah doa kedua Paulus bagi jemaat di Efesus. Doa pertama Paulus kepada jemaat di Efesus adalah supaya mereka itu mengerti, mereka itu diberi hikmat oleh Allah supaya mereka itu mengerti bagaimana Yesus Kristus dimuliakan oleh Allah. Dan untuk mencapai itu, Yesus harus menderita di atas kayu salib. Setelah doa pertama Paulus kepada jemaat di Efesus tentang pengetahuan, maka ini adalah doa Paulus kepada jemaat di Efesus yang diutamakannya adalah kesejahteraan rohani yang berpusat pada kasih. Kita sudah menerima kasih yang dinyatakan Allah dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita mendapatkan kasih Allah dan keadilan Allah melalui salib, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena itu kita semua harus menghidupi kasih Allah itu dalam keseharian hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa menghidupi kasih Allah ini dalam keseharian hidup kita kalau kita tidak tahu apa betul kasih itu. Apakah hanya sebatas mampotowe kasih tahu, sesama keluarga saling mengasihi, atau kasih itu identik dengan memberi lalu selesai di situ? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan belajar yang pertama apa itu kasih. Sehingga ketika kita mempraktekkan kasih itu, kita tahu kasih seperti apa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu kasih? Kasih Kristen ialah perhatian kepada orang lain. Dalam rasa kasih itu berarti kita menyamakan diri dengan orang lain, baik dalam kebutuhan, pengharapan, kecemasan, dan juga kegembiraan. Jadi utuh. Banyak podo ketika menderita lalu kita menyatakan kasih, setelah sukacita tidak lagi mengasihi, oh sudah senang, selesai. Tidak seperti itu. Utuh, baik dalam kebutuhan,
pengharapan, kecemasan, dan kegembiraan. Lalu yang kedua, seperti apa itu kasih? Seperti apa itu kasih? Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita terhadap orang lain. Melalui kasih kita dapat menciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Hubungan yang pertama antara diri kita dengan Tuhan. Lalu menciptakan hubungan harmonis dengan keluarga, teman, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ada hubungan yang harmonis, hubungan yang baik yang terjalin. Itu yang mau dikatakan kalau kita memiliki kasih dalam hidup kita. Yang ketiga, apa saja kasih dalam Alkitab? Apa saja kasih dalam Alkitab? Yang pertama, ada yang tahu? Kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang rela mengorbankan diri bagi orang yang dikasihi. Yang kedua, philia. Kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Yang ketiga adalah storge. Itu adalah kasih yang timbul karena ada ikatan keluarga. Makanya, oh anenje masih kok anai anu. Minggu lalu ternyata Erni Lembu keluarga dengan Papa Atalia. Jadi ada kasih itu. Yang keempat adalah kasih eros. Kasih yang timbul karena adanya daya tarik seksual terhadap lawan jenis. Ini kasih dalam Alkitab yang juga perlu kita tahu. Yang keempat, apa sih ciri-ciri kasih itu? Kita semua pasti tahu. Murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, bukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia juga tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ciri-cirinya. Lalu yang kelima, kenapa kasih itu penting dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu Saudara, melalui kasih kita dapat mencerminkan kepribadian dan perilaku kita sebagai anak-anak Allah. Rasul Yohanes dengan gamblang menulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari semua yang kita kasih, inilah kasih yang diajarkan Allah kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan Allah. Puran dato orei. Bere anundaliu. Semua disebut. Mengasihi Tuhan Allah itu dengan akal. Dengan segenap akal. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada samanya juga di situ. Dibilang begini. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada dua hukum ini. Jadi makanya firman Tuhan atau benci. Barang siapa yang membenci saudaranya, dia juga disebut seorang pembunuh sebenarnya. Mencoba. Karena ini hukum Tuhan yang bilang, bukan pendeta Jenjengi yang bilang, bukan pendeta Dian Patigu yang bilang, tapi firman Tuhan. Mapari Bapak Ibu untuk menyatakan kasih ini, mapari. Sangat mapari kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita lihat Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia, Dia harus menderita. Di Taman Getsemani, peluhnya bercucuran seperti darah. Lalu ketika Yesus ada di atas kayu salib, Yesus dikuasai oleh roh takut. Yesus ada dalam keadaan rasa takut. Karena itu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal kalau dipikir, Tuhan Yesus tidak mungkin takut. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus juga adalah manusia sejati. Dan untuk ini tidak semua orang bisa terima. Karena itu orang yang mengerti dan memahami itu bersyukurlah. Karena Roh Kudus yang menyatakan itu dalam hati dan pikiran kita. Jadi ada penyerahan diri Yesus kepada Bapa di sorga. Yesus menyerahkan diri, berserah. Karena memang tidak mudah, mapari. Tapi ketika Yesus secara total menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya, yang terakhir inilah endingnya yang paling bagus. Yesus dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Bapaknya yang di surga. Bagi Yesus, Dia harus menderita di atas kayu salib. Karena kasih adalah perintah. Kasih adalah pilihan. Kasih adalah tindakan. Dan kasih adalah komitmen. Itulah sampai disebut salib, tanda kasih Kristus. Tuhan Yesus sudah memilih untuk mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan bagi Yesus ini adalah perintah. Ini adalah pilihan. Dan ini adalah komitmen. Memilih untuk mengasihi kita, memberi keadilan dan kebebasan kepada kita dari perhambaan dosa sehingga kita beroleh selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap hidup di dalam kasih. Yang pertama, kasih adalah perintah. Dan inilah kasih itu
yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. 2 Yohanes 1 ayat 6a. Lese, bagus kalau diperintah terus kita melakukan sesuatu. Tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau kita menyatakan kasih itu tanpa harus diperintah. Datang dari hati untuk mengasihi. Kalau itu datang dari hati, maka apapun keadaannya, bagi kita cuma satu yang kita tahu, kasih. Tidak peduli dengan yang lain. Karena datang dari hati. Itu akan jauh lebih baik. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Korintus 14 ayat 1 dikatakan, "Kejarlah kasih dan usahakan memperoleh karunia roh, terutama karunia bernubuat." Saudara, bertindak mengejar sesuatu itu artinya kita membuat pilihan. Mengasihi adalah pilihan, sama seperti Yesus memilih untuk mengasihi kita. Yang ketiga, kasih adalah tindakan dalam hidup yang mana Alkitab berkata, "Anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya senang dengan ajakan panitia Paskah, bahwa dalam masa kita mengikuti puasa ini, setidaknya kita menyatakan kasih dengan cara-cara sederhana. Berlomba-lomba lebih dahulu memberi ucapan selamat. Entah itu selamat pagi, entah itu memberi senyum. Berlomba-lomba untuk lebih dahulu memberi tumpangan ketika kita ada di mana, di mobil, bemosoa. Kasih. Kalau bisa orang badiri. Tindakan sederhana dalam menyatakan kasih. Yang keempat, kasih adalah komitmen. Saya akan menutup khotbah ini di sini. Inilah poinnya. Inilah hal yang membahagiakan kenapa kita, saya dan saudara sedang mengikuti ini di rumah-rumah masing-masing. Kenapa kita harus berkomitmen untuk tetap mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Karena Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, kata ini saya pinjam namanya Penatua Jemi Pasoa, tapi saya hapus, saya cukup nama. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Jemi Pasoa tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Jemi Pasoa. Kalau Allah di dalam, maka kita akan menerima berkat Allah terus menerus, berkat yang luar biasa. Hidup kita dijauhkan dari kesusahan, dan sukacitalah yang akan terpancar dari kehidupan kita, baik pribadi, keluarga maupun jemaat Tuhan. Amin. Kalau ada persembahan pujian, saya persilakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk berdiri. Marilah kita
mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan segala zaman. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan yang pertama, yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran 23 Maret Bapak Andi, 24 Maret Saudari Taniandele, 27 Maret Ibu Anissa Marta Sancu. Kita juga akan berdoa bagi keluarga Bapak Ibu atau saudara-saudara kita yang bergumul karena keadaan sakit. Yang pertama, Saudari Evelyn Putri Ranuntu, Ibu Nining Tadiulu, Ibu Lombuu Toralawe, ibu dari Saudari Erni Lombuu yang saat ini masih dalam keadaan kritis ya, ada di Rumah Sakit Poso. Kita juga akan mendoakan Bapak Gerlan Budi Ruagadi yang mana akan mengikuti operasi yang kedua. Kita juga akan mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara dalam pemulihan Saudara Marcel Mangela, anak dari Bapak Robin Mangela, Saudara atau Bapak Aan Kamapatra Toli, Ibu Velma Pasoa Walenta atau Mama Abel, Saudara Willy Bow, anak dari Bapak Calvin Bow, Bapak Hans Tondawani atau Papa Epen, Bapak Yare Mosepe, orang tua kita, Bapak Albert Sancu, dan kita juga akan mendoakan orang tua kita, Bapak Pendeta M. Cenubi dan Ibu, Bapak Pendeta M. Y. Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Bogar Siwi, Ibu Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu. Kita juga akan mendoakan Pendeta Yusuf Barus dan Ibu. Bapak Ibu saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Kami belajar dari firman-Mu untuk tetap berkomitmen mengasihi Tuhan dan sesama. Karena di minggu-minggu sengsara ini kami mengerti satu hal, bahwa Engkau menderita bagi kami karena Tuhan sudah memilih untuk mengasihi kami. Ajar kami untuk tetap setia memikul salib-Mu, dan kami terus ada dalam sukacita, sehingga kami dapat menyatakan shalom di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat kami.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, dan dimuliakanlah Engkau. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah hadir beribadah di Kapel Cikini ini, ataupun jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan, tolonglah mereka. Berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu, khususnya sepekan yang akan dijalani ini, ketika melakukan segala tugas dan pekerjaan. Berikan kekuatan kesehatan, beri hikmat akal budi, sehingga mampu menjalani rutinitas sepekan ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati pemimpin kami, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, dan bangsa kami diberkati oleh Allah. Kami berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dalam pelayanan sepanjang hari ini, Tuhan beri kekuatan kesehatan, sehingga semua hamba-hamba Tuhan dapat melakukan pelayanan dengan baik, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Secara khusus berdoa bagi jemaat kami di sini, Pos Pelayanan Haleluya Bekasi, Pos Pelayanan Cibubur. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan izinkan gereja-Mu ada berdiri di tengah-tengah kota metropolitan ini. Dan biarlah Tuhan persekutuan kami sebagai jemaat GKST akan membawa banyak kepada Tuhan, dan jemaat ini akan bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Kristus yang baik dan benar. Semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang melayani baik di Kapel Cikini, di Bekasi maupun di Cibubur, Tuhan tolonglah, beri hikmat budi, roh takut akan Tuhan, semangat, sukacita dalam pelayanan, sehingga semua pelayanan mereka Tuhan akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga, saudara-saudara yang menyatakan sukacita mereka atas ketambahan usia. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Mereka telah menaikkan doa pribadi kepadamu. Sendengkan telinga kasih-Mu ya Allah, dan biarlah syukur sukacita mereka menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Masa depan, pekerjaan, kesehatan, kekuatan Tuhan curahkan atas kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang telah menolong, memberkati, memberi hati orang tua kami yang kami sudah sebutkan nama mereka. Tuhan, biarlah di masa tua ini di dalam kasih dan perlindungan Allah, sehingga mereka ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami berseru memohonkan kasih-Mu
bersama dengan keluarga saudara-saudara kami yang menantikan mujizat kesembuhan atas kuasa penyakit yang menguasai mereka. Ya Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu, jamalah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Anugerahkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga sekalipun ada dalam keadaan sakit ini, mereka tidak kehilangan pengharapan, karena mereka memiliki Allah Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah tabib di atas segala tabib, yang kami percaya akan menganugerahkan kesembuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Budi Ruagadi yang akan menjalani operasi kedua. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan, berikan keberanian, jauhkan dari rasa takut, sehingga proses operasi ini dapat berjalan dengan baik. Para medis, dokter yang akan menangani operasi dari Bapak kekasih ini, campur tangan Tuhan berlaku atas hidup mereka, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, percayakan kepada mereka, tentunya dengan baik dan mendatangkan keselamatan, karena Allah menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, pemulihan-Mu terus terjadi, berlaku, diterima dan dirasakan oleh Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sudah menikmati sukacita pemulihan kesembuhan dari Allah. Dan biarlah mereka tetap berlimpah sukacita di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami yang terus ada dalam pergumulan hidup karena pekerjaan, karena pendidikan, karena keluarga kami, karena jemaat kami, Tuhan tolonglah kami, sehingga kami tidak kehilangan sukacita. Dan kami percaya kami akan tetap kuat di dalam Tuhan, karena ketika kami menyatakan Shalom dimanapun kami berada, maka di sanalah berkat Allah melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Diberitahukan bahwa di depan ada persembahan syukur, puasa dan menahan diri. Berilah persembahanmu dengan mengingat firman ini, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. 1 Timotius 4 ayat 4. Betapa indah harinya. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya
Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. beri kasih padanya serta bernyanyi bersyukur. Ku indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dari saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diindahkan penebus berjaga dan berdoa terus. indahlah Harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk mendoakan persembahan, saya ajak kita berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai tanda yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Disilahkan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 27 Maret 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Dian Patigu, majelis yang bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok doa syafaat. Doa orang benar bila diyakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 3 April 2002, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pelayan firman Pendeta Pinehas Dijengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 21 sampai 27 Maret 2022. Ulang tahun kelahiran tanggal 23 Maret Bapak Andi, tanggal 24 anak Tania, tanggal 27 Maret Ibu Anissa
Marta Sancu. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Warta Pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirim ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan untuk kita dapat bekerja sama di dalam membuang sampah, agar kita tertib dalam membuang sampah baik di lingkungan gereja maupun di dalam lingkungan gereja, agar kita dapat membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. GKST Gloria Jakarta mengadakan open donasi untuk saudari Evelyn Putri Ranuntu asal desa Ponggee, Kabupaten Poso. Evelyn sedang dirawat di RSCM Jakarta Pusat. Mari kita dukung dalam doa agar seluruh pengobatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, majelis mengedarkan kantong pundi persembahan untuk membantu meringankan beban saudara kita. Dan dana tersebut akan diberikan secara langsung oleh majelis jemaat Gloria. Sementara pundi dijalankan, kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Bagiku hanya kasih setianya dia yang ku juga menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikanku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terima kasih atas donasinya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ibunda terkasih dari Saudari Erni Lembuu telah berpulang Bapak. Siang ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kita akan doakan semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan dan keluarga diberi kekuatan serta penghiburan dalam menghadapi berita duka cita ini. Kita juga
akan mendoakan persembahan atau pundi diakonia kita yang akan kita berikan kepada Saudari Evelyn Putri Ranuntu yang sementara menjalani pengobatan di Rumah Sakit RSCM. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Ajar kami untuk tunduk kepada otoritas, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan keadaan yang membuat hati kami berduka, kami tetap menaruh pengharapan, kami tetap bersukacita, kami tetap kuat karena kami memiliki Allah yang hidup. Mohon pengasihan-Mu, penghiburan-Mu bagi rumpun keluarga Lombuu Toralawe. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat adik kami, saudari kami, kekasih kami, Erni mendampingi ibu dan kekasih di Rumah Sakit Umi Poso. Biarlah Tuhan Engkau terus kuatkan keluarga ini. Jika ada tangisan, itu karena ikatan kasih sayang emosional kami, bahkan keluarga, anak cucu terhadap orang tua terkasih. Tapi kami mengerti satu hal, bahwa dengan peristiwa kematian ini, almarhumah telah kembali ke pangkuan Bapa. Biarlah Tuhan, sekalipun ada duka cita, seluruh keluarga tetap ada dalam damai sejahtera dan pengharapan dari Allah. Seluruh proses pengurusan, baik di Rumah Sakit Poso maupun dalam perjalanan kembali ke Tentena, bahkan seterusnya penghiburan, bahkan upacara pemakaman, campur tangan Allah, pertolongan Allah, kekuatan dari Allah menyertai seluruh rumpun keluarga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menyatakan kasih kami, memberi sedikit dari berkat-Mu, karena kami tahu anak kami, saudari kami, Evelyn Putri Ranuntu membutuhkan pertolongan Tuhan. Uluran tangan kami untuk membantu saudari kami ini bersama keluarga upaya pengobatan yang saat ini dijalaninya. Tuhan berkatilah persembahan diakonia jemaat ini. Cukupkanlah Tuhan, dan biarlah persembahan ini menjadi pengharapan, kekuatan, sukacita, semangat bagi kekasih kami Evelyn untuk menjalani pengobatan ini. Berkat melimpah dalam kehidupan keluarga dan jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, yang saat ini datang beribadah di sini. Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, berikan saraf-saraf yang baru. Berkatilah pertumbuhan anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang berbeda dari anak-anak yang lainnya. Terima
Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami. Biarlah kami membawa sukacita berkat dari persekutuan. Inilah doa kami, permohonan kami ya Tuhan Allah. Kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah kita bersatu dalam kekuatan dan kehangatan kasih-Nya. Marilah kita semua kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melanjutkan rencana dan pekerjaan kita. Bawalah terang dan kebenaran Allah yang telah kita dengarkan hari ini. Pandanglah Tuhan, Dialah bintang fajar cemerlang dan penyelamat jiwa dan raga kita. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai kamu dalam kelimpahan berkat-Nya, dalam keluasan cinta-Nya, dan dalam kebesaran kasih selamat-Nya, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Amin. Amin.
terima kasih untuk ibadah kita pada hari ini. Selamat Minggu, selamat Tuhan Yesus memberkati.